Jika saya menyebutkan kisah maling kundang, apa yang terbesit dalam pikiran ayah dan bunda semua? Kisah kedurhakaan seorang anak. Apakah betul seperti itu? Atau ada versi yang lain? Ikuti selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Ayah dan bunda semuanya, kali ini di Syahrul 86 channel ada program Ngopi Berbi, ngobrolin parenting bareng Abi. Di video yang pertama ini, saya akan menyampaikan kisah tentang seorang ayah yang mendatangi Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengadukan kedurhakaan anaknya dan ketidaktaatan anaknya. Sang khalifah mendengarkan penuturan ayah tersebut, tidak langsung percaya. Namun beliau ingin melihat kasus ini dengan mendatangkan sang putra agar ceritanya sempurna. Didatangkanlah sang putra menghadap Umar bin Khattab. Sang khalifah kemudian menceritakan tentang pengaduan ayahnya kepada putranya. Apakah betul apa yang kamu lakukan terhadap ayahmu? Sang anak tidak langsung menjawab. Ia kemudian bertanya kepada Khalifah Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sebelum saya menjawab pertanyaanmu, bolehkah saya bertanya, apa hak seorang anak dari kedua orang tuanya?" Umar kemudian menjawab, seorang anak memiliki 3 hak. Yang pertama adalah dicarikan, dipilihkan ibu yang baik. Yang kedua, diberi nama yang baik. Dan yang ketiga, diberikan pendidikan Al-Quran, Alkitab. Mendengar jawaban Khalifah Umar, sang anak kemudian protes. "Wahai Umar, sesungguhnya orang tuaku, ayahku, tidak memberikan tiga-tiganya kepada saya. Beliau tidak memberikan saya ibu yang baik. Ibu saya seorang majusi bangsa Ethiopia. Sementara saya diberi nama Ju'al yang berarti kumbang kelapa. Dan saya sama sekali belum pernah diajari Al-Quran oleh ayah saya." Mendengarkan penuturan jujur dari sang anak, Khalifah kemudian menatap sang ayah. "Apakah benar apa yang disampaikan oleh putramu? Jika benar, engkau telah datang kepadaku mengadukan kedurhakaan putramu, sementara engkau sendiri terlebih dahulu mendurhakai putramu." Ayah dan bunda semuanya, di sini Umar bin Khattab membela sang putra bahwa sesungguhnya perilaku kedurhakaan anak tidak akan pernah lepas dari perilaku pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Dan ini yang terjadi. Banyak orang tua terkadang menuntut anaknya untuk sopan, untuk taat ibadah, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Namun pendidikan sejak dini, bahkan pendidikan sebelum lahir, tidak ditunaikannya. Kira-kira siapa yang akan ayah dan bunda salahkan ketika di sebuah jamuan pertemuan yang dihadiri oleh anak-anak, di sebuah pesta ulang tahun, ketika sesi makan telah tiba, hampir kemudian seluruh anak antri untuk mengambil makanan. Namun ada 1-2 anak yang menerobos antrian, mengambil makanan lebih dahulu, kemudian makan dengan rakus sambil berdiri. Kira-kira siapa yang salah? Sang anakkah atau orang tuanya? Saya lebih cenderung memilih ada yang salah di dalam pendidikannya. Ada yang salah dalam keluarganya. Rasulullah SAW 15 abad yang silam telah memberitahukan kepada kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih dan suci. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian yuhawidanihi au yumajisanihi au yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah nanti yang akan membentuk dia apakah menjadi seorang Majusi, Nasrani, ataupun Yahudi. Fitrah sendiri bermakna ketauhidan. Artinya seorang anak telah memiliki potensi dalam dirinya, potensi keimanan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam keadaan beragama Islam.
Maka ketika anak-anak itu meninggal dunia sebelum balik, meskipun dia terlahir dari keluarga yang Nasrani atau Yahudi, maka dia dianggap masih suci dan surga tempatnya. Potensi keimanan, potensi fitrah inilah yang harus dijaga oleh kedua orang tua. Ibarat kita menanam pohon, ketika dia mulai tumbuh, kita jaga dia dari hama rumput yang akan merusak kesuburannya. Kita jaga dia dari hama yang akan menggerogoti daunnya yang masih kecil, agar dia tumbuh subur menjadi pohon yang besar dan lebat. Pada umumnya, anak-anak yang baik, anak-anak yang berakhlak mulia, lahir dari keluarga-keluarga yang memperhatikan pendidikan, yang menjalankan fungsi pendidikan sesuai yang diajarkan oleh agama. Jika kedua orang tua sudah menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk ikhtiar dari amanah Allah berupa anak keturunan, maka selanjutnya adalah kehendak hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita cek anak keturunan kita, di mana posisi kita di sana. Apakah kita sudah mengambil peran dalam mendidik mereka dengan sebaik-baiknya atau belum? Sebelum menghukumi anak kita sebagai anak yang durhaka, maka orang tua harus lebih dahulu introspeksi diri, apakah telah menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Baik ayah dan bunda semuanya, insya Allah kita akan melanjutkan di sesi yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel agar mendapatkan informasi tentang parenting dan edukasi dari channel ini. Sekian, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.